Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun Kaifahalukum? Wahunur. Alhamdulillah bil khairi wal afiyah. Alhamdulillah ya. Jadi semuanya kabarnya sehat semuanya. Mudah-mudahan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalian semua dalam pertemuan kali ini diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak kelas 6C, sebelumnya Bapak informasikan terlebih dahulu bahwa untuk pertemuan IPA kali ini kita akan masuk kepada tema 3 ya. Nah, tema 3 itu nanti kita akan masuk kepada tentang listrik. Seperti itu ya. Silakan sekarang dibuka dulu bukunya di halaman 27, semua dibuka halaman 27 sebelum nanti Bapak akan tampilkan kepada PowerPoint atau materi yang akan ditampilkan di layar seperti itu. Sudah dibuka semuanya halaman 27 bukunya? Sambil Bapak jelaskan nanti kamu bisa siapkan juga buku catatannya dan bisa kamu catat juga di buku catatan, atau kamu bisa foto saja, foto screenshot langsung ya dari materi yang akan Bapak sampaikan nanti. Seperti itu. Sudah ya? Kalau sudah, sekarang akan Bapak tampilkan PowerPoint. Sudah muncul belum PowerPointnya? Di layar kamu sudah muncul belum? Belum. Belum? Belum, Pak. Dah? Udah. Oke, kalau sudah, lihat ke layar semuanya. Semuanya perhatikan dengan baik ya, tidak ada yang berbicara. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Seperti itu. Dan siapkan bukunya. Tunggu sebentar ya. Ya, tunggu. Ya. Nanti tidak ada yang coret-coret, kamu perhatikan ke layar aja ya. Nah, materi kita kali ini yaitu di tema 3 tentang komponen dan rangkaian listrik. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak seputar listrik ya, seperti itu. Komponennya itu apa, rangkaiannya listrik itu seperti apa? Ada yang tahu tidak sebelum kita masuk? Apa itu komponen dan apa itu rangkaian Kalau listrik? di saya screen-nya belum muncul. Ya, udah muncul belum di screen-nya Kak, anak-anak semua? Udah ini udah. Udah ya, yang belum muncul berarti gangguan jaringan kalian ya. Bapak, Kenapa? Kenapa Farel? Pak, saya tauin sebuah kabelnya ke itu ke kanan, terus nanti menyala lampunya. Ya, ya bagus Farel ya. Nah, sekarang kita lihat di layar semua ya. Tentang Ya, dikasihin kabelnya betul, terus sudah betul menyala Farel ya. lampunya. Oke, sekarang dilihat di layar kalian. Kita akan masuk, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian juga harus tahu apa dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Nanti kalian akan mengetahui apa saja komponen-komponen pada listrik tersebut. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat membedakan berbagai jenis rangkaian listrik. Nanti kamu juga dapat mengetahui rangkaian-rangkaian dari listrik tersebut ya. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran. Jika kamu mau foto, silakan difoto, atau mau di screenshot, silakan di screenshot ya, atau mau dicatat Gimana juga. screenshotnya di sini nggak ada? Ya, kalau nggak ada difoto pakai handphone ataupun apa. Ya, Nanti dikirimin nggak, Pak? Emang screenshotnya di mana? materinya nanti akan Bapak kirimkan. Jadi kalau mau kamu foto, foto boleh ya. Kalau mau nanti tidak juga nanti akan Bapak kirimkan, ataupun nanti video pembelajaran pada hari ini, proses pembelajaran pada hari ini akan Bapak kirimkan juga. Nah, kamu perhatikan ya, seperti itu. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada komponen-komponen listrik dan rangkaiannya, kalian juga harus tahu besaran listrik ya. Nah, besaran listrik itu yang pertama itu ada yang namanya tegangan listrik ya. Tegangan listrik atau yang disimbolkan dengan volt atau V besar ya. Yang selanjutnya yaitu ada arus listrik atau yang disebut dengan ampere. Simbolnya itu adalah A besar. Coba Farel,
Tadi yang besaran listrik yang pertama apa, Farel? Farel Aditya? Farel Nanta? Tegangan Nah, listrik tegangan listrik simbolnya apa, Farel? V. V ya, atau volt ya. Terus, Fardan, yang kedua apa, Fardan, besaran listrik? Arus listrik. Fardan senyum-senyum aja kamu. Jawab, Arus Fardan. listrik. Ya, simbolnya itu ampere atau A besar ya. Selanjutnya, Ya. yang selanjutnya yaitu ada hambatan atau yang disebut dengan OHM. Nah, simbolnya ini seperti kaki kuda ya, tapal kuda ya. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu ada daya listrik. Ini besaran dari listrik ya. Daya listrik itu atau yang disebut dengan watt ya, atau simbolnya W besar. Dan yang terakhir itu ada energi listrik atau yang disebut dengan joule ya, atau J besar simbolnya. Ini adalah satuan atau besaran pada listrik ya. Kalian harus mengetahui ini sebelum kita masuk kepada materi. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada rangkaian listrik terlebih dahulu ya. Nah, apa itu rangkaian listrik? Nah, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan listrik sehingga menghasilkan arus listrik ya. Coba diulang. Bapak minta Azana, apa itu rangkaian listrik, Azana? Azana Pak, mana? Kenapa? Azana, apa itu? susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Ya, itu adalah rangkaian listrik ya. Nah, sekarang kita harus tahu apa itu arus listrik. Nah, arus listrik adalah elektromagnetik yang dapat merambat meski tanpa perantara ya, seperti itu. Dan arus listrik juga itu biasanya terdapat plus dan min ya. Tahu kan? Pada baterai itu biasanya ada plus dan min ya. Itu yang disebut dengan arus listrik atau aliran muatan listrik dan kutub positif atau tegangan tinggi, dan juga ada kutub negatif tegangan rendah. Nah, di buku itu juga ada, di buku MBP kamu, nanti bisa kamu baca di buku MBP kamu ya. Seperti itu untuk tambahan materinya. Selanjutnya itu adalah arus listrik. Nah, arus listrik ini berasal dari generator ya pada pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel-kabel lewat sutet. Kamu tahu kan kabel-kabel sutet yang besar itu? Sutet itu kan adalah singkatan dari saluran udara tenaga tinggi. Lalu selanjutnya disalurkan ke gardu listrik, kemudian disalurkan ke rumah kita ya, dan juga nanti akan disalurkan ke alat elektronik. Alat elektronik itu kan banyak ya, seperti apa aja? Coba Bapak minta Lady, alat elektronik di rumah kamu itu ada apa saja yang nantinya akan dialirkan listrik? Lady ada, Lady? Ini nggak kelihatan di sini. Oke, Bapak minta Valisa. Coba kamu sebutin alat elektronik yang ada di rumah. Valisa. Kulkas Ah, dan lain-lain. ya, kulkas ya, dan alat elektronik yang lainnya seperti itu ya. Itu adalah aliran dari arus listrik ya. Seperti itu nanti yang akan dihubungkan terakhir yaitu kepada alat elektronik, terutama kepada alat elektronik yang ada di rumah. Nah, selanjutnya alat-alat yang memanfaatkan energi listrik tersebut yang dinampakkan dengan alat elektronik ya. Jadi alat-alat yang memanfaatkan energi listrik itu disebut dengan alat elektronik. Nah, yang tadi disebutkan Felisa, di sini ada contohnya. Contoh alat-alat elektronik yang pertama tadi ada kulkas ya, lalu ada kipas angin, ada TV, lalu ada senter, ada blender, dan masih banyak lagi ya alat-alat elektronik yang ada di rumah, terutama rumah kalian pasti banyak ya, tidak hanya yang ditampilkan di gambar ini saja. Seperti itu semua adalah aliran dari arus listrik yang nanti dihubungkan kepada alat elektronik tersebut. Selanjutnya, contoh-contoh alat listrik yang ada di rumah. Coba sebutin, ada yang tahu apa saja alat-alat listrik yang ada di rumah kamu? Saklar, oke, bagus. Terus stop kontak, bagus. Apa lagi? Betul. Kabel, betul. Apa lagi?
Nah, itu bagus ya, terima kasih yang telah menjawab. Itu adalah alat-alat listrik yang ada di rumah. Yang pertama tadi yang disebutkan saklar. Tahu saklar yang biasanya menghidupkan dan mematikan ya, Buat lampu. atau membuka atau menutup saluran listrik ya, saklar. Lalu yang selanjutnya ada baterai ya. Baterai ini adalah salah satu juga alat listrik ya. Lalu juga adalah kabel. Nah, selanjutnya ada steker ya. Steker tahu kan yang ujung colokan itu kan yang buat menyambung ke stop kontak ya, steker namanya. Selanjutnya adalah stop kontak ya. Ini adalah alat-alat listrik yang sering kalian lihat yang ada di rumah seperti itu ya. Mulai dari saklar, baterai, stop kontak ya, kabel dan steker ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Kita belum masuk ke selanjutnya, ini baru pengenalan alat-alat listrik aja ya. Selanjutnya kita lanjut. Nah, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian disebut apa namanya, nak? Komponen listrik ya. Nah, komponen listrik itu ini adalah salah satu komponen bagian dari listrik tersebut. Ya, berarti komponen listrik itu adalah bagian-bagian ya yang berada pada arus listrik. Nah, di sini akan dicontohkan dari bagian-bagian rangkaian seri ya, komponen listrik dari rangkaian seri. Nah, dari rangkaian seri ini ada apa saja? Yang pertama itu ada apa, saklar ya. Nih, yang pertama itu adalah saklar. Itu bagian dari rangkaian seri. Nah, saklar ini fungsinya apa? Fungsinya adalah alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Jadi untuk menyalakan lampu ya, nanti dengan saklar ya, seperti itu. Selanjutnya, aduh. Oke, selanjutnya selain saklar itu ada baterai ya. Ada apa? Baterai. Baterai ya. Nah, ini baterai ya namanya. Baterai itu adalah sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Ini adalah sumber tenaganya nih, sumber tenaga dari rangkaian listrik tersebut ya. Kalau tidak ada baterai maka lampu ini tidak akan menyala. Nah ya, seperti itu. Ini adalah apa namanya, sumber listriknya, baterai itu. Selanjutnya, selain baterai ada yang namanya kabel ya. Nah, kabel ini kabel ya. Kabel ini adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Nah, dia yang akan menghubungkan dari sumber listrik tersebut kepada alat elektroniknya ya. Di sini kan alat elektroniknya itu lampu ya, seperti itu. Selanjutnya, selain kabel di sini ada apa lagi? Bapak, Nah, kenapa? saya pengen buang air besar, Pak. Iya, silakan. Selanjutnya ada saklar, baterai, dan kabel. Dan terakhir itu ada namanya lampunya ya. Pak, jadi arus listrik itu lewat bawah apa lewat apa sih, Pak, itu? Apanya lewat mana? Lewat ini, lewat sumber listriknya, lewat bawah baterainya. Oh, Nah, oke. tapi nanti akan dihubungkan melalui saklar ya. Nanti kan yang menyambung atau memutuskan arus listrik itu kan ada saklarnya. Nanti untuk mematikan lampu dan menyalakan lampu seperti itu. Ya, ini yang ketiga, yang keempat, 1, 2, 3, 4 lampunya ya. Nah, lampu itu adalah benda elektronik yang menerima arus dari sumber listrik seperti itu. Ketika si lampu ini menerima sumber listrik, maka lampu itu akan Rangkaian seri itu maksudnya menyala. sama dua lampu tuh dua baterai gitu maksudnya, Pak. Nah, nanti rangkaian seri itu kita akan masuk di rangkaian, materi rangkaian ya setelah ini. Ini kita mengetahui dulu komponen listriknya. Komponen itu adalah bagiannya, nah ya. Bagian-bagian pada rangkaian listrik seperti itu ya. Paham nggak maksud dari komponen listrik itu? Komponen listrik itu bagiannya ya, bagiannya di sini kan komponennya, bagiannya itu kan ada saklar, ada baterai, ada kabel, ada lampu seperti itu. Kita baru masuk ke komponennya. Nanti setelah komponen kita akan masuk ke rangkaiannya ya. Oke, sampai sini dulu ada paham kalian? Jadi bagian listriknya itu paham ya?
Ingat tuh komponen itu bagian-bagiannya ya, ada lampu, saklar, baterai, kabel ya. Nah, seperti itu. Sampai sini paham ya? Kalau paham kita lanjut lagi. Tunggu sebentar. Nah, jadi rangkaian listrik itu dapat berfungsi jika listrik dapat mengalir dari rangkaian tersebut. Kalau misalkan listrik itu tidak mengalir, maka lampu ini tidak akan berfungsi atau tidak akan menyala ya. Kita lanjut lagi. Ini agak lama ya. Nah, kita masuk ke jenis rangkaian listrik. Tadi kan ada yang tanya tuh ya, rangkaian seri. Nah, sekarang kita lihat dulu jenis dari rangkaian listrik tersebut. Ini gambarnya belum hilang nih. Tunggu. Mana nih ngilangin gambarnya nih? Tunggu sebentar ya. Oke, nah jenis rangkaian listrik yang berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik ini dibedakan menjadi dua jenis ya. Arus listrik itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu adalah rangkaian listrik terbuka ya. Jadi kalau misalkan rangkaian listrik ini terbuka, maka tidak ada arus listrik. Pak, mana maksud dari rangkaiannya terbuka itu, Pak? Nah, di sini kamu bisa lihat dari ada yang namanya saklarnya itu tidak menyambung Maksudnya ya. kayak copot gitu ya, Iya, Pak? saklarnya dikatasin atau terbuka saklarnya ini. Jadi Bapak akan tulis. Ini agak lama nih. Nah, tunggu. Nah, ini yang disebut terbuka nih ya. Dia agak ke atas nih. Kelihatan kan yang Bapak coret? Nah, rangkaian terbuka. Nah, ketika ini terangkat ya, atau saklar, ini yang disebut dengan saklar. Nah, dia akan terbuka, maka tidak ada arus listrik ya. Nah, ketika tidak ada arus listrik, maka lampunya nyala atau mati, nak? Mati ya. Seperti itu, dia tidak akan nyala lampunya karena tidak ada arus listrik ya. Lalu saklarnya terbuka. Ini saklarnya terbuka, keangkat ke atas nih, maka lampunya tidak nyala seperti itu. Ini yang disebut dengan rangkaian listrik terbuka ya, sehingga lampunya itu atau tidak ada aliran listrik. Selanjutnya, tunggu agak lama nih. Selain dari rangkaian listrik terbuka, yang kedua itu adalah rangkaian listrik tertutup ya. Kita lihat di sini. Nah, rangkaian listrik tertutup. Coba kamu bisa membedakan ya, apa bedanya antara rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup? Apa bedanya? Saklarnya bedanya kalau misalkan rangkaian terbuka saklarnya terbuka, kalau misalkan lampunya. Coba satu Bapak minta tolong. Ayo, siapa yang mau? Nah, Ajra deh, coba aja jelasin. Ayo, Ajra, gimana Ajra? Apa bedanya Ajra? Jadi kalau misalkan saklar yang rangkaian listrik terbuka itu saklarnya kebuka atau copot atau itu. Tapi kalau misalkan listrik tertutup itu nyambung gitu. Nyambung, ya, bagus. Makasih Ajra ya. Jadi kamu bisa lihat nih dari dua gambar tersebut kamu bisa membedakan. Yang pertama kalau rangkaian listrik terbuka kan dia agak saklarnya terbuka atau keangkat. Kalau misalkan rangkaian listrik tertutup, saklarnya nyambung ya, tertutup dia. Maka ketika saklarnya tertutup, dia akan ada yang namanya arus listrik ya. Kalau misalkan rangkaian ini tertutup, maka akan ada arus listrik. Seperti itu. Ini agak lama nih. Nah, ada arus listrik, terus lampunya menyala ya, terus saklarnya tertutup ya. Jadi ketika rangkaian listrik tertutup ini ada arus listrik sehingga nanti lampunya menyala dan saklarnya tertutup ya. Nah, dari dua jenis rangkaian listrik tersebut kamu mengerti ya atau bisa membedakan ya dari dua jenis rangkaian antara rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Bisa membedakannya ya? Bisa ya. Intinya adalah kalau misalkan rangkaian listrik terbuka berarti terangkat tuh saklarnya ya, dia berarti mati. Ya, berarti tidak ada arus listrik. Kalau misalkan rangkaian listrik tertutup, itu ada arus listriknya atau saklarnya on ya. Jadi dia menyala lampunya, seperti itu. Oke, ditanyakan sebelum kita lanjut sampai sini? Paham ya bedanya rangkaian listrik ini ya? Oke. Kalau paham kita lanjut lagi.
Nah, jadi lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik dalam rangkaiannya, seperti itu. Ya, kalau tadi listrik terbuka dia tidak akan menyala lampunya, kalau rangkaian listrik tertutup dia akan menyala karena adanya arus listrik, seperti itu ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Nah, sebelumnya Bapak informasikan ya, ini materi ini sudah, ini kan materinya kan materi tema 3. Nah, jadi materi yang Bapak sampaikan ini sudah tergabung dalam materi subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 ya. Paham? Jadi materi kita kali ini, jadi Bapak akan langsungkan saja. Untuk pertemuan kali ini dilangsungkan kepada subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Ya. Paham ya? Paham. Nah, kita sekarang masuk ke rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Nah, rangkaian listrik berdasarkan susunannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rangkaian seri ya. Seri. Terus yang kedua ada rangkaian apa? Selain rangkaian seri. Paralel. Rangkaian betul ya. Paralel. Rangkaian paralel. Dan yang ketiga adalah rangkaian campuran ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui dari masing-masing rangkaian listrik tersebut ya. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian listrik tersebut tadi, rangkaian listrik dibagi menjadi 2 jenis. Bapak ulang dulu biar kamu ingat. Yang pertama tadi itu ada apa? Terbuka. Rangkaian Terbuka listrik dan terbuka tertutup. dan Dan rangkaian tertutup. listrik tertutup ya. Ingat tuh sebelum kita masuk sini, nanti kamu yang tadi lupa lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Dan rangkaian listrik berdasarkan susunan ini kan dibagi menjadi 3. Yang pertama rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Sekarang kita masuk dulu yang pertama, yaitu di rangkaian seri ya. Di sini ada rangkaian seri, ini ada gambar ya. Bisa kamu perhatikan rangkaian seri tersebut gambarnya. Nah, rangkaian seri pada gambar ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu disusun secara berderet. Coba kamu lihat, lampunya ini disusun secara berderet ya, dalam satu dalam satu kabel. Dia lurus, lampunya itu berderet ya. 1 2 3, kan ada 3 lampu nih, lampunya berderet. Paham sampai sini? Lalu kabelnya tidak bercabang. Nah, maksud dari kabel tidak bercabang ini adalah kabelnya yang menghubungkan antara satu lampu dengan lampu yang lain, dia tidak bercabang atau tidak Maksudnya bisa. bukan nggak beda-beda Ya, gitu tidak kan, Mbak? beda-beda. Dia satu paralel nih ya, satu garis seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama ya. Jadi arusnya itu pada setiap lampu ini sama, dia arus tegangannya sama, tidak beda-beda ya. Karena dia satu seri seperti itu. Lalu hambatannya lebih besar sehingga nanti dia akan menyala lebih terang. Lalu juga mengurangi biaya pemakaian kabel. Kalau misalkan lurus begini kan kabelnya tidak banyak yang digunakan kan, dia hanya panjang saja. Selanjutnya energi yang dikerap komponen makin kecil ya. Seperti itu. Ini adalah dari gambar rangkaian seri. Ya, sampai sini paham ya? Jadi rangkaian seri itu komponennya atau lampunya itu sejajar dia. Lurus, sama. Ya, tidak bercabang. Ya, nah ya. Paham ya? Ya. Nah, kalau paham di sini Bapak akan kalian lihat. Nanti kalau misalkan ini ada lampu A, anggap ini lampu A, lampu B, dan lampu C. Perhatikan, Bapak ulang ya. Di sini ada lampu A, lampu B, dan lampu C. Selanjutnya, jika lampu A ini mati, ya, jika lampu A ini mati, apakah lampu B dan lampu C mati atau hidup? Ada yang tahu tidak? Mati. Hah? Mati. Mati atau hidup? Mati. Kenapa mati? Mati. Karena ini kan berderet, Pak. Sama Ya, jadinya karena berderet, betul ya. Semuanya mati. Betul. Kalau ada yang satu mati. Betul, hebat, pinter ya. Jadi kalau ada satu yang mati berarti arus listriknya mati ya, dia tidak akan bisa menghubungkan. Jadi kalau misalkan yang A mati, maka yang B dan yang C juga ikut mati seperti itu ya, karena dia itu disusun secara berderet, kabelnya harusnya sama ya. Nah, ini adalah rangkaian seri. Paham nah ya sampai sini ya? Jadi paham. kalau yang satu mati,
yang lain juga akan mati ya Mati. lampunya atau komponennya seperti itu. Bapak mau tanya nih sama Haikal, paham Haikal? Rangkaian seri Haikal. Paham ya? Oke, kalau paham, kalau tidak ada Iya, Pak. pertanyaan, kita lanjut. Yang kedua yaitu ada rangkaian apa yang kedua tadi? Rangkaian Paralel. paralel ya. Tapi sebelum ke rangkaian paralel, Bapak akan contohkan dulu lampu seri dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu tidak contohnya lampu apa? Dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan di rumah. Misalkan kamu di rumah memiliki lampu seri. Lampu apa? Hah? Lampu jalan ya, Pak. Lampu apa? Lampu Nih, jalan. lampu hias. Pernah melihat lampu hias seperti ini? Oh, itu Nah. ada, Pak. Nah, ini paralel nih. Kalau yang satu mati semua ya. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kamu lihat atau yang bisa kamu lihat. Lalu juga ada senter Lampu jalan, Pak. ya. Senter, ya lampu jalan juga bisa termasuk. Ya, senter ya. Lalu juga ada lampu pohon Natal yang biasa lampunya panjang tuh. Pasti kamu punya yang lampu panjang tuh yang ada 5 meter tuh. Ya, ini adalah Intinya sama kan ya, Pak, sama lampu hias sama bukannya? ya, ini Pohon sama Natal intinya. sama lampu hias sama aja, Pak. Cuma beda warna nih. Ya. Ya, ini ya adalah contoh dari lampu seri ya, Nah ya. Paham sampai sini ya? Nah, yang Paham. sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita masuk ke rangkaian yang kedua. Tadi rangkaian pertama adalah rangkaian seri, sekarang rangkaian kedua adalah rangkaian paralel. Ya, bukan rangkaian paralel ya, rangkaian paralel. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian paralel. Ya, ciri-ciri dari rangkaian paralel yang pertama itu disusun secara bertingkat atau bersusun. Ya, coba kamu lihat, bersusun nggak? Ya, Iya. beda-beda nih, bertingkat nih dia susunannya Iya, ya, Pak. rangkaian paralelnya. Dia tidak satu seri tadi seperti seri, dia tidaknya dia bersusun ya. Lalu arus yang mengalirnya itu berbeda-beda ya. Jadi antara lampu 1, lampu 2, lampu 3 arus yang mengalirnya itu Jadi kalau berbeda. misalnya lampunya yang nomor 1 mati, itu tetap nyala kan, Pak, Iya, maksudnya? nah, nanti akan dicontohkan seperti itu ya. Betul, tapi kamu sudah paham tuh. Lalu juga kabelnya bercabang. Nah, lihat kan ini masing-masing lampu beda-beda kabel kan. Nah, ini yang disebut dengan kabelnya bercabang ya. Kan ini lampu 1 kabelnya ini, lalu bercabang lagi ini, lalu bercabang lagi ini ya, seperti itu. Jadi lampunya itu kabelnya itu bercabang dari masing-masing lampu. Tidak seperti tadi rangkaian seri dia. Kalau rangkaian seri kan kabelnya itu kan panjang ya, atau satu dia. Ini misalkan lampu tadi, ini lampu seri namanya. Kalau yang tadi itu dia sama ya, seperti itu ya. Sekarang kalau misalkan lampu paralel dia kabelnya itu atau arusnya itu berbeda-beda dan kabelnya itu bercabang ya. Selanjutnya hambatannya kecil dan kabel yang dibutuhkan itu pastinya lebih banyak ya, dibandingkan tadi yang rangkaian seri seperti itu. Nah, selanjutnya yang tadi ditanyakan tuh, Pak, bagaimana jika aduh, tunggu sebentar. Jika lampu pada ketiga lampu ini mati, misalkan lampu, tadi dulu nih, lama nih. Lampu yang pertama, nah, kamu bisa lihat, tunggu. Lampu yang A ini anggap lampu A ya. Lampu A ini dia mati. Apakah lampu B dan lampu C itu ikut mati atau tetap menyala? Enggak. Hah? Tetap nyala. Tetap nyala. Tetap menyala. Oke, bagus ya. Karena kenapa dia tetap menyala? Arus kabel beda alur listrik. Ya, karena masing-masing lampu ini memiliki arus yang berbeda atau memiliki arus masing-masing seperti itu. Jadi walaupun lampu yang gambar A mati, lampu B dan lampu C itu tetap menyala. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan lampu B mati, maka Bapak, lampu sebentar, A saya dan mau lampu C tetap menyala seperti itu. Kenapa? Nih, paham ya? Paham ya? Oke, karena dia masing-masing memiliki yang berbeda nih ya arusnya. Sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut lagi dari contoh rangkaian lampu paralel dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu contohnya apa?
Ada yang tahu contohnya apa? Contoh lampu Iya. paralel dalam Lampu kehidupan? rumah, Kak. Apa? Lampu apa? Lampu rumah yang di Lampu kamar rumah yang di masing-masing. kamar masing-masing. Betul ya. Lampu rumah yang di kamar masing-masing. Nah, tapi sebelum situ kita contohkan dulu dari lampu lalu lintas ya. Nah, kalau lampu lalu lintas kan ketika yang merah nyala, maka yang kuning dan hijau mati. Jadi dia bergantian dan begitu pun sebaliknya ya. Kalau misalkan hijau nyala, kuning dan merah akan mati. Nah, seperti itu. Lampu lalu lintas itu adalah lampu yang disusun secara paralel. Sebelum tadi juga yang disebutkan Gina tadi ya, Putri Gina, lampu pada rumah. Nah, misalkan kalau lampu pada rumah, lampu yang di dapur dengan lampu yang di ruang tamu itu akan masing-masing berbeda ya. Jadi kalau misalkan lampu ruang tamu kita nyalakan bisa, terus lampu yang di dapur kita matikan bisa, seperti itu. Nah, itu adalah lampu yang tersusun secara paralel. Jadi satu nyala, satu mati itu nggak masalah. Itulah adalah susunan dari lampu paralel. Ya. Paralel. Itu yang ada di rumah kamu ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham untuk susunan paralel dalam kehidupan sehari-hari? Paham ya? Oke, tadi yang pertama itu adalah secara seri, yang kedua tadi yang ini secara paralel, dan yang ketiga kita masuk yang ketiga tadi apa? Campuran. Campuran ya. Rangkaian listrik campuran. Nah, di sini kamu bisa lihat gambarnya ya. Seperti ini, di sini ada gambar A, B, C, dan D ya. Tapi kita lihat dulu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari rangkaian campuran. Nah, karena rangkaian campuran itu adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, maka gabungan antara rangkaian seri dan paralel ya. Ini ciri-cirinya seperti itu. Lalu yang kedua, ciri-cirinya memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel ya. Coba bisa kamu lihat di sini mana yang gambar dari bagian rangkaian listrik seri. Lampu yang A, mana? B. A sama B. Nah, A sama A dan B. B. Kalau yang listrik paralel? D sama C. D sama C atau C sama D ya, seperti itu. Ini adalah gabungan dari campuran paralel ya. Nah, kalau misalkan tunggu. Sekarang Bapak tanya nih, kalau misalkan lampu A menyala, maka lampu A mati, maka apakah lampu B, C, D, dan D itu menyala atau bagaimana? Kalau yang B mati, yang C sama D tetap nyala. Masih nyala. Hah? Bapak ulang deh. Kalau ini misalkan lampu nyala semua nih, ya. Misalkan lampu nyala semua. Terus lampu yang A itu mati. Nah, apakah lampu B, C, dan D itu nyala atau mati? Yang B-nya mati, yang C sama D-nya hidup. Hah? Hidup. Yang C sama D-nya hidup. Iya, Yang C sama D-nya hidup, yang B-nya mati. Betul ya. Jadi kalau misalkan lampu A ini mati, maka otomatis lampu B-nya juga akan mati ya. Tetapi kalau lampu C dan lampu D itu tetap menyala. Ya, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan lampu, nah kita lihat di sini deh ya keterangannya nih. Bisa kamu lihat ya. Tunggu. Sini Bapak ada keterangannya. Tapi kamu sudah bisa membedakan tadi. Coba yang pertama, lampu A dengan lampu B itu disusun secara seri ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lampu A dengan lampu C ya disusun secara paralel ya. Jadi yang A dan yang C disusun secara paralel. Kalau yang A dan yang B disusun secara seri. Lalu lampu B dan lampu C, mana lampu B dan lampu C dipasang secara sama paralel ya. Dan lampu D dengan lampu D dengan lampu A, B, C itu dipasang secara seri ya. Nah, tadi yang mau bilang jika lampu di sini ya, jika lampu ini misalkan nyala semua lampunya, lalu jika lampu D mati, maka apa yang terjadi? Nah,
Maka kalau Lampu misalkan lampu D lain mati, maka lampunya Semuanya ini mati. akan mati ya, karena ini adalah Dipasangnya secara seri. betul, karena ini disusun secara seri ya. Selanjutnya kalau misalkan lampu A mati, tadi udah yang Bapak bilang ya, lampu A mati, maka lampu B akan mati juga. Tetapi lampu C dan lampu D itu tetap menyala ya. Terus yang terakhir, jika lampu C mati, maka lampu A, B, C tetap menyala. A, B, D ini maksudnya ya. Oh, misalkan lampu D mati, maka lampu A, B, C itu tetap menyala. Ini lampu D mati nih, maka lampu A, B, C itu tetap menyala ya. Karena dia ini disusun secara paralel ya, seperti itu. Ya. Oke, sampai sini paham perbedaannya dan cirinya atau langkahnya? Nah, paham ya, karena nanti kita akan ada yang namanya praktek nanti ya, praktek untuk pembuatan rangkaian, baik nanti akan ada rangkaian seri, rangkaian paralel maupun rangkaian campuran. Tapi nanti akan Bapak minta praktek dari hanya salah satu saja ya, dari rangkaian misalkan rangkaian seri, ataupun nanti rangkaian paralel, ataupun nanti rangkaian campuran seperti itu. Ya, itu nanti akan ada di minggu kedua nanti ya. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Nah, paham. Oke, kalau paham, kita lanjut. Ini materinya kan sampai rangkaian campuran ya. Nah, sekarang Bapak akan berikan satu soal. Ya. Coba, misalkan di sini sudah ada keterangannya ya. Latihan soal pertama, di sini ada misalkan S1 itu maksudnya apa? Saklar 1 ya. S2 itu saklar 2, S3 itu saklar 3 ya. L1 itu lampu 1, L2 lampu 2, L3 lampu 3 dan L4 itu lampu 4. Di sini kalau misalkan saklar 1 tertutup ya. Jadi saklar nih, saklar 1 itu tertutup. Kalau saklar 1 tertutup berarti nyala atau mati, Nak? Mati. Tertutup, tertutup. Tertutup. Mati. Hah? Hidup, nyala ya. nyala. Nyala ya. Dan saklar 1 saklar 2 dan saklar 3 terbuka berarti dia mati ya. Mati. Nah, maka lampu 1 itu kan menyala karena saklar satunya itu mati. Sedangkan lampu 2, lampu 3 dan lampu 4 itu padam atau mati. Kenapa mati? Karena saklarnya itu tadi apa? Terbuka ya. Kalau terbuka kan berarti kan tidak ada arus ya, seperti itu. Kenapa? Berarti kalau saklarnya tertutup itu Nyala lampunya. Kan tadi udah yang di kalau awal saklarnya tadi. terbuka mati. Mati. Kan tadi udah yang ada tuh yang di materi sebelumnya yang jenis ya, jenis apa tadi? Jenis listrik ya, dibagi menjadi dua. Terbuka dan tertutup. Kalau terbuka itu berarti dia terangkat, berarti tidak ada arus listrik. Kalau tertutup dia itu berarti menyala karena Oh ada iya. kan? Nah, itu maksudnya di sini kan nanti ada seperti itu. Nah, yang kedua, keterangan kedua, S1 berarti saklar 1 nih dan saklar 3. Mana? Ini saklar 1 dan saklar 3 nih, yang keterangan kedua. Itu terbuka berarti apa? Kalau terbuka itu berarti tidak ada arus ya. Ya ada arus. Nah, maka lampu 1 itu apa? Lampu 1, lampu 3 dan lampu 4 menyala, sedangkan lampu 2 itu padam ya. Seperti itu. Karena kan apa? Tertutup ya. Yang terpadam itu lampu 2 ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Benar paham nih. Oke, biar tambah paham lagi Bapak kasih satu latihan soal lagi ya. Bisa kamu lihat. Tunggu, ini ada coret-coretan nih. Latihan soal 2. Coba Bapak minta dibaca Farel Aditya, dibaca Farel Aditya. Latihan soal 2, soalnya dibaca. Yang keras. Pak Surya akan memasang lampu pada 3 ruangan di rumahnya. Jika lampu ruangan dipadamkan, Ruangan 1. terus
latihan soal 2. Iya, ini kamu baca yang di tampilan kamu. Ayo, ulang. Pak Surya akan memasang lampu pada 3 ruangan di rumahnya. Jika lampu ruang 1 dipadamkan, lampu ruang 2 ikut padam. Namun ruang 3 tetap menyala. Gambar berikut yang menunjukkan simulasi rangkaian lampu yang dibuat Pak Surya adalah. Oke, makasih Farel ya. Nah, di sini ada soal Pak Surya memasang lampu 3 ruangan ya. Berarti ada 3 ruangan di rumahnya ya. Nah, jika lampu ruangan 1, nih ruangan 1 nih, Bapak garis bawahi ya. Ruangan 1 dipadamkan, lalu ruangan 2 ikut padam juga, namun ruangan 3 itu tetap menyala. Ya, sudah tergambar belum? Terbayang belum sama kamu? Iya, Sudah terbayang Pak, belum? udah. Nah, Udah Pak. terbayang ya. Nah, lampu ruangan 3 tetap menyala, maka gambar yang menunjukkan simulasi gambar yang ada di Pak Surya adalah gambar yang mana nih? Bapak akan tampilkan gambarnya, nanti kamu Campuran. tinggal pilih gambarnya gambar yang mana. Ini termasuk apa ini? Campuran ya? Campuran Pak, kan yang Nah, ini 1 sama gambarnya. 2-nya seri, Iya. yang 3-nya paralel. Berarti yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Dari soal tersebut. Hah? B. Yang mana ayo? Yang B. B. Yang B benar. Ya, B. benar ya. Iya. Yang B. Kalau misalkan yang A ini gambar apa nih? Campuran. Tapi tidak yang diceritakan yang di sini ya, yang di atas ya. Dia Ya, termasuk. bukan. Terus yang B, nah dia termasuk yang diceritakan Yang nih. atasnya itu Yang C ini termasuk apa nih? Seri. Seri. Yang D ini termasuk apa? Paralel ya. Oke. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya, gambar yang B, betul ya. Jadi Pak Surya menginginkan lampu di ruangan 2 itu juga ikut padam. Tetapi lampu di ruangan 3 itu tetap menyala. Oleh karena itu, lampu di ruang 1 dan 2 dirangkai secara seri. Kan di sini ada ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya, disusun secara seri. Ya. Lalu, sedangkan lampu 3 itu dirangkai secara paralel dengan lampu di ruang 1 dan 2. Lalu rangkaian seri akan membagi arus yang sama pada suatu rangkaian lampu. Jadi salah satu lampu pada rangkaian seri ada yang padam ya. Ini adalah penjelasannya ya, seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, kalau paham tidak ada yang ditanyakan, kita sudah belajar pada tema 3 ya. Jadi materi tema 3 itu tentang komponen dan paralel listrik ya, rangkaian listrik paralel seperti itu, komponen dan rangkaian listrik paralel. Dan untuk materi kita kali ini sudah membahas semua dari materi tema 3 ya. Bisa kamu lihat di materi tema 3 nanti sudah dijelaskan di materi Bapak ini ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak Ini mencakup subtema 1 doang apa subtema 1, 2, 3 Pak? Ini sudah termasuk subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Tadi kan sudah Bapak infokan di awal ya. Kalau misalkan tadi komponen itu kan berada pada materi subtema 1. Lalu yang subtema 2-nya itu rangkaian berarti kedua. Subtema 2 itu ada jenis apa namanya tadi? Oh, yang jenis, terbuka dan tertutup. Ya, lalu yang termasuk yang ketiga itu 3 rangkaian ya. Seperti itu. Dan terakhir ini soal ya. Jadi ini Bapak biar kamu lebih memahami, karena kamu kalau misalkan di buku bisa nanti kamu juga dibaca-baca bukunya seperti itu ya, sama materinya. Oke, ada yang tanyakan? Sebelum tanyakan nanti akan Bapak berikan tugas terkait dengan materi di tema 3 ini. Ada? Kalau tidak ada, silakan sekarang kamu tandain dulu di bukunya. Bapak untuk pertemuan kali ini akan memberikan kalian tugas. Nah, tugas ini akan Bapak berikan waktu 1 minggu ya, Nah ya. Satu minggu ini kamu hanya mengerjakan aja yang di MBP di halaman yang subtema 1 bagian A, subtema 2 bagian B, dan subtema 3 bagian maaf. Subtema 1 bagian A ya. Jadi subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 bagian A-nya saja. Kamu kerjakan. Nanti untuk pertemuan berarti semuanya bagian A ya, Pak? Ya. Tema berapa, Pak? Tema 3. Ini buku tema 3 nih.
ya. Kan buku tema 3 ini ada subtema 1. Kamu tandain deh di bukunya deh. Silakan kamu buka dulu di subtema 1 itu halaman 28. Sudah dibuka, tandain halaman 28 bagian A-nya saja. Ya, ingat bagian A saja. Lalu subtema 2 itu di halaman 78. Tandain bagian A-nya saja. Sudah. Lalu subtema 3-nya di halaman berapa ya? Udah ada yang ketemu belum? Nih, halaman 130. Dah? Jadi dikerjainnya bagian A-nya saja. Ya, catat Farel, kamu jangan sampai nanti salah informasi lagi ya. Bagian A-nya saja. Subtema 1, subtema 2, subtema 3, bagian A-nya saja. Paham semuanya? Jadi, untuk pertemuan IPA selanjutnya kita akan mengoreksi ya, mengoreksi dari tugas hari ini, yaitu tugasnya Bapak akan berikan waktu 1 minggu dengan masing-masing bagian A-nya saja. Level 1-nya ya, Nah ya. Tadi halamannya sudah Bapak sebutkan. Ya. Seperti itu. Jadi pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu Nanti depan. di foto, Pak. Enggak, nanti nggak dipoto. Nanti kan kita akan koreksi pada pertemuan selanjutnya. Kita zoom ya. Oh ya. Jadi nggak usah dipoto. Kalau kamu udah selesai nggak usah dipoto dikirim ke Bapak. Jadi nanti akan dikoreksi pada pertemuan minggu depan ya. Ya, Pak. Sekaligus dibahas Ini juga. dikirim nggak? Tidak usah. Oh, bukan yang apa penjelasannya. Penjelasan yang mana? Yang ini, materi ini. Ini Materi ini nanti akan Bapak kirimkan ya ke grup. Oke? Jadi bisa kamu nanti boleh Jadi dikerjainnya yaitu subtema 1, 2, 3 bagian A-nya saja. iya, betul ya. Ntar dikoreksi, Pak, minggu depan. Minggu depan. Jadi kalau misalkan hari ini misalkan kamu selesai, kamu tidak usah dipoto lalu kirim ke Bapak, tidak usah. Jadi minggu depan aja kita langsung koreksi ya dan kita bahas sama-sama. Tapi tetap dinilai. Sambil dikoreksi sambil dibahas seperti itu. Nanti nilainya akan diambil dari pertemuan selanjutnya. Paham semua? Jadi jangan sampai nanti tidak ada yang mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan, Bapak nggak ambil nilai kamu ya. Seperti itu. Ya. Nanti untuk bagian, kalau misalkan kamu mau ngisi bagian B untuk latihan, silahkan nggak apa-apa. Tapi nanti kita akan ya, bahas sama-sama untuk bagian A dan bagian C. Tapi yang masuk nilai nanti untuk bagian A-nya saja. Paham sampai sini? Ada pertanyaan terkait tugas? Terkait materi hari ini? Paham. Kalau tidak ada, nanti setelah ini karena masih ada waktu, ya kamu boleh nanti menyicil-nyicil tugasnya, atau boleh nanti kamu untuk menghafal tahfiz, dan nanti untuk BK kamu untuk digunakan jam itu aja ya, menghafal yang surat yang mau dihafal ya. Paham semuanya ya? Ya. Ya, kalau paham, Paham. nanti untuk kisi-kisinya akan Bapak kirimkan ya, kisi-kisi PTS. Sekaligus kisi-kisi PTS nanti Bapak kirimkan ke grup ya. Dan informasi nanti seperti itu. Nanti Bapak akan kirimkan di grup yang orang tua aja untuk kisi-kisi, tapi kalau materi ini akan Bapak kirimkan ke grup orang tua dan ke grup siswa. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini? Alvino, Bapak minta tolong, apakah ada yang belum masuk? Sabar, Pak. Siapa yang tidak hadir? Coba minta tolong, atau siapa saja lah. Jangan keluar dulu ya. Bapak mau foto lagi nih karena sudah banyak. Tadi Bapak foto baru 19. Atau baru berapa tadi itu, nggak banyak. Sekarang sudah banyak. Coba semua ditampilkan dulu kameranya, semua ditampilkan biar ketahuan siapa yang masuk ya. Semua kameranya ditampilkan. Kecuali yang tidak bisa, memang tidak bisa menggunakan kamera ya. Nggak apa-apa. Di sini sudah masuk 24. Ya nggak apa-apa, yang nggak bisa nggak apa-apa. Di sini kan 24, 25, berarti kan 25 itu kan termasuk Bapak, dan juga kan ada yang 2 nih. Berarti ada yang belum masuk nih. Siapa nih? Benzema ada, Fardan ada, Noven ada. Nah, udah Bapak foto dulu deh, kameranya semua diaktifkan. Mana nih? Ya, videonya semua diaktifkan. Foto Bapaknya gelap. Ya, Bapak foto ya. Pak, kalau saya penyalin kamera katanya Zoom is unable to detect kamera. Ya udah Bapak aja yang moto. Aduh, kameranya nggak ditampilin ya. Udah, mungkin jaringannya ya. Ayo tampilin dulu semua ya. Masih ada waktu nih.
Ayo semua tampilin dulu. Bapak sebutin ya, Gina, ditampilin Gina, Rania, Haikal. Nggak bisa Safa, Pak, katanya Fahmi. Zoom nggak bisa ngedetect kamera Pak. Ini Bapak, Salsabila, Fardan, Lady, Alvino. Berarti ini mic saya, Pak. Alvino udah ya. Oke, Syamira, Kaila Talita, Bol, aktifin Bol, Alven, Zema, Sarani. Ayo, diaktifin dulu sebentar ya. Biar ketahuan nih, kamu udah mandi atau belum nih. Nanti yang Saya laki-laki. kameranya error, Pak. Ya, Nah, ya. takut Ya, keluar. ya udah yang error nggak usah. Yang laki biar kelihatan Soalnya gantengnya. banyak yang pakai wifi. Siap ya, semua hadap ke kamera. 1, 2, 3, senyum. Oke, senyum lagi. Oke, terima kasih ya, sudah ya. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Untuk pertemuan IPA kali ini, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Jangan lupa tugasnya ya dikerjakan. Jangan sampai nanti pertemuan IPA selanjutnya kamu belum mengerjakan. Nanti tidak ada nilainya nanti ya. Seperti itu. Nanti akan Bapak kirimkan materi pertemuan kali ini. Berikut dengan kisi-kisi PTS nanti akan Bapak kirimkan juga. Mulai dari sekarang kamu harus tetap berada di rumah dan rajin belajar karena sebentar lagi akan ulangan ya. Seperti itu. Wah, kok hilang zoomnya? Oke, kalau tidak ada, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf, mari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absennya ya Naya, absen ibadahnya tetap kamu laksanakan, lalu kirimkan fotonya ya Naya.